Saudara, di tengah banyaknya gempuran barang-barang impor, industri kerajinan Indonesia terus berjuang untuk merebut pangsa pasar domestik dan juga ekspor. Terlebih saat ini kondisi permintaan global belum juga pulih akibat perang dan juga terganggunya rantai pasok distribusi. Kami akan tunjukkan kepada Anda data ekspor kerajinan. Ini dia, saudara, pada kuartal 3 tahun 2022 kita lihat ekspor kerajinan Indonesia tercatat mencapai 725,5 juta dolar Amerika. Sayangnya saudara, angka ini turun di kuartal 3 tahun 2023 menjadi 603,9 juta dolar Amerika Serikat. Atau ini setara dengan 9 triliun rupiah. Meski turun, nilai ekspor kerajinan nasional ini mencapai pangsa pasar dunia sekitar 2,5%. Dari angka ini, porsi terbesarnya adalah ke negara Eropa yang mencapai 129 juta dolar. Negara tujuan tertingginya antara lain adalah Belgia, Belanda, dan Jerman. Dengan pangsa pasar terbesar di Eropa, sudah pasti semua industri yang mengekspor ke Eropa akan berkurang, termasuk ekspor industri kerajinan. Pasalnya, ekonomi Eropa saat ini sedang melambat, bahkan beberapa negara berpotensi resesi. Selain kerajinan, industri lain yang ikut berperan dalam menyumbang pendapatan negara adalah industri mebel, saudara. Bahkan kedua industri ini jika digabung masih menyumbang nilai ekspor signifikan dengan nilai hampir 16 triliun rupiah. Tapi kembali lagi nih, sayangnya industri mebel juga turun angka ekspornya. Berikut datanya untuk Anda, saudara. Secara nasional, nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ini melemah sekitar 28% selama kuartal 3 tahun 2023, yaitu adalah nilainya 2,5 miliar dolar. Di kuartal 3 tahun 2022 ini hanya sekitar 1,8 miliar dolar. Dan jika dipecah, penurunan terdalam ini terjadi pada industri mebel sebesar 30,63% dan industri kerajinan 20,59%. Bukan hanya karena negara tujuan ya, ada juga faktor kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Namun produk Indonesia ini juga dinilai harganya lebih mahal dibanding produk dari Malaysia, Vietnam, dan juga Tiongkok. Pemerintah menargetkan di tahun ini ekspor kerajinan dan mebel bisa mencapai 5 miliar dolar. Namun Asosiasi Kerajinan dan juga Mebel bilang target itu harus direvisi melihat kondisi ekspor yang sedang kesulitan. Meskipun asosiasi tetap optimistis masa depan industri ini masih cemerlang, terutama bahan-bahan utama yang belum digarap negara lain. Ini adalah 3 bahan utama yang paling banyak dijual dan diekspor, saudara. Ya. Ada kayu sebesar 57,31%, rotan 5,75%, metal 3,47%. Selain angka ekspor yang melambat, PR lain yang juga harus dibenahi adalah serbuan barang impor yang membanjiri pasar lokal. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan penerapan tingkat komponen dalam negeri yang ketat. Saat ini dari sisi bahan baku, TKDN mebel dan kerajinan mencapai 85%. Dan saudara, pameran kerajinan tangan terbesar terlengkap di Asia Tenggara, Inacraft kembali digelar di Jakarta Convention Center. Apa yang menarik dari Inacraft tahun ini?